fa'budni, maka sembahlah aku. Jadi maksudnya sebelum kita menyembah Allah, sebelum kita memuji Allah, sebelum kita mengabdi kepada Allah, kita mesti kenal lebih dahulu Allahnya. Kalau dah kenal kita Allah itu, baru lakukan namanya pengabdian, penyembahan. Pengabdian dan penyembahan yang kita lakukan kepada Allah itu, kata Allah, salah satunya wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat itu li zikri, untuk mengingat akan aku. Jadi sholat yang kita dirikan Bapak Ibu, betul-betul sholat yang ingat, bukan sholat yang lupa. Kalau sholat yang lupa itu namanya sholat pawai, namanya fawailul lil musholin, neraka wil bagi orang yang lalai. Ya, jadi sholat yang ingat. Maka ingat itulah yang dikatakan namanya sholat qonitin. Qonitin itu sholat yang khusyuk. Jadi ukuran khusyuk itu adalah ingat Bapak Ibu. Kalaulah sholat yang khusyuk itu adalah ingat, yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, apanya yang diingat? Nah, lihat. Kalaulah sholat khusyuk itu ukurannya ingat, apanya yang diingat? Nah, yang diingat itu yang pertama adalah dirinya. Diri itu artinya zatnya. Yang kedua yang diingat itu adalah kelakuannya. Kelakuan itu artinya sifatnya. Yang ketiga itu yang diingat itu adalah namanya. Namanya itu adalah asmanya. Yang keempat yang diingat itu adalah perbuatannya. Perbuatannya itu adalah fiilnya. Jadi sholat yang ingat itu Bapak Ibu, maksudnya adalah yang diingat itu dirinya atau zatnya, yang diingat itu kelakuannya atau sifatnya, yang diingat itu namanya atau asmanya, dan yang diingat itu adalah perbuatan dan fiilnya. Maka kumpulan atau himpunan zat, sifat, asma, dan fiilnya itu, ini yang disebut namanya dengan wujudullah. Kumpulan diri, kelakuan, nama, dan perbuatannya, atau zat, sifat, asma, dan af'alnya, ini disebut namanya dengan wujudullah, wujudnya Allah. Jadi kata kuncinya yang diingat itu adalah wujudnya Allah. Kalau yang diingat itu wujudnya Allah, lalu bagaimana jalan untuk mengingat wujud Allah itu? Jalan untuk mengingat wujud Allah, atau jalan untuk mengingat dirinya Allah, kelakuannya Allah, namanya Allah, dan perbuatannya Allah itu, kita mesti ya dengan jalan bermakrifat kepada dirinya. Nah, di sini kita buat Bapak Ibu. Jadi jalan untuk mengenal Allah itu wajib bagi Bapak Ibu, wajib bagi setiap diri kita ini bermakrifat kepadanya. Nah, makrifat atau disebut juga namanya ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau sudah makrifat kita Bapak Ibu, maka makrifat itu yang akan menuntun Bapak Ibu sampai kepada musyahadah. Musyahadah itu kepada penyaksian. Nah, kalau sudah sampai kepada penyaksian atau musyahadah, musyahadah ini pula lah yang akan menuntun kita untuk sampai kepada liqa. Liqa itu ya bertatap wajah dengannya, ya bertemu dan bersua, itu maksudnya. Siapa yang sudah liqa, liqa inilah yang akan menuntun kita sampai kepada zuk, rasa rindu, rasa bermanja-manja, ya. Dan zuk itu pula yang akan menuntun kita sampai kepada nikmat. Jadi Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa mengingat akan zat Allah
Takkan pernah bisa kita akan mengingat sifat Allah, asma Allah dan fiilnya Allah atau perbuatan Allah tanpa melalui ma'rifatullah, tanpa lebih dahulu kita mesti mengenal akan dirinya. Jadi wajib mengenal dulu, ya. Kalau sudah mengenal, insya Allah mengenal itu yang akan menghantarkan kita kepada penyaksian. Penyaksian itu yang akan menuntun kita kepada pertemuan, perjumpaan, bertatap wajah. Liqa, pertemuan dan bertatap wajah itu yang akan menghantarkan kita kepada zuk, rasa nikmat, rasa bermahabbah itu. Dan zuk itu yang menghantarkan kita kepada nikmat yang sebenarnya. Lalu bagaimana jalan ma'rifat kepada Allah? Nah, kalau ingat itu mesti jalannya ma'rifat, bagaimana jalan ma'rifat? Bagaimana jalan mengenal Allah? Jalan untuk mengenal Allah itu Bapak Ibu, itu ada 5 jalannya. Jalan mengenal Allah itu 5 jalannya. Ya. Yang pertama, kita mengenal namanya asal usul diri. Yang kedua, jalannya itu adalah dengan jalan mematikan diri. Yang ketiga, jalannya adalah melalui sifatnya, melalui sifat. Yang keempat, melalui nur, melalui nur. Dan yang kelima, dengan cara memfanakan diri, ya, memfanakan diri, memfanakan diri di dalam diri. Jadi 5 jalan ini Bapak Ibu adalah jalan yang akan menghantarkan diri kita itu sampai kepada pengenalan terhadap Allah. Nah, dari 5 jalan ini, mana jalan yang paling mudah? Mana jalan yang paling cepat? Mana jalan yang paling senang? Sebenarnya Bapak Ibu kelima-lima jalan ini mudah dan senang semuanya. Tergantung anugerah, hidayah dan petunjuk saja. Ya. Jadi kita ambil satu, ya. Ya, dari satu itu nanti kita hubungkan dia kepada 5 itu supaya kita tahu, ya, dengan jalan mengenal diri. Ini kita ambil dulu. Nah, supaya kita bisa mengenal Allah, wajib kita ini mengenal akan diri. Untuk mengenal Allah Bapak Ibu, kita wajib mengenal akan diri. Siapa diri kita ini? Allah beritahukan kepada kita tentang diri kita. Kata Allah tentang diri kita ini, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu, dirimu itu adalah rahasiaku, dan akulah yang menjadi rahasia dirimu. Itu maksudnya. Kalaulah diri kita ini adalah rahasianya Allah, dan diri Allah itulah sebenarnya diri kita, itulah sebabnya siapa yang kenal dirinya, pasti dia bisa mengenal akan Allah. Karena Allah itu sendirilah sebenarnya yang menjadi rahasia diri Bapak Ibu itu.